Abul Hasan al-Asy'ari dengan Imam Syafi'i jauh dia masanya tidak ketemu. Imam Syafi'i itu wafat 204, 150 sampai 204. Abul Hasan al-Asy'ari akhir abad kedua lalu masuk abad ketiga, dia tidak ketemu. Fokus keduanya juga berbeda. Kalau Abul Hasan sebagai pendiri aliran Asy'ariyah itu berbicara dalam persoalan akidah, sedangkan Imam Syafi'i adalah sebagai imam mazhab yang punya kecenderungan fokusnya tentu ada pada persoalan fikih. Pada masa beliau belum terlalu banyak muncul aliran-aliran yang belakangan ini. Akidah yang diyakini oleh ulama-ulama mazhab itu sesungguhnya akidatus salaf, akidah yang diyakini oleh Rasul dan para sahabat, khususnya dalam persoalan sifat-sifat Allah. Itu yang empat imam mazhab, kayak meyakini istiwanya Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras, karena sebelumnya belum muncul pertikaian akidah seperti itu. Belakangan ketika muncul Mu'tazilah, mereka mencoba untuk menganalisa banyak hal melalui akal, karena Mu'tazilah itu aliran yang memang cenderung mengedepankan akal daripada nas, segala-galanya dianalisanya melalui akal dan nalarnya. Nah, ketika sampai pada ayat-ayat sifat itu oleh akal sepertinya tidak nyambung. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Ini tidak mungkin nih oleh akal. Berarti sama dengan raja, karena raja juga ada arasnya. Berarti tidak mungkin nih. Kata tidak mungkin itu karena dia menyamakannya dengan makhluk. Orang-orang yang menolak istawa alal aras itu sesungguhnya dialah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal sahabat dulu ketika mendengar ayat itu, di pikiran mereka tak satu pun yang menyamakannya. Kenapa? Karena Allah sudah punya ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Ini masuk dalam pikiran sahabat, sehingga apapun sifat Allah yang ada dalam Al-Quran pasti tidak sama, karena Allah sendiri yang bilang laisa kamitslihi syai'un. Jadi mudah dalam memahami agama itu, cuma kadang dipersulit oleh orang dengan kaidah-kaidahnya, dan kaidah itu untuk makhluk bahkan tidak cocok untuk semua makhluk. Apa diantaranya? Sesuatu yang berada di atas mestilah selalu membutuhkan kepada yang di bawah. Ini airnya kenapa bisa ada di sini? Karena ada meja. Berarti air bisa di sini, dia butuh kepada meja sebagai tempat. Tapi itu untuk makhluk saja, ada di antara makhluk yang tidak diterapkan padanya kaidah ini. Allah punya langit pertama, langit dua, langit tiga. Langit pertama, langit dua ini perlu sama langit pertama? Langit perlu sama bumi? Enggak kan? Untuk makhluk saja kaidah itu tidak bisa dipakai, apalagi kalau sudah hubungannya dengan Allah. Bahkan ketika kita menyampaikan hal-hal yang seperti ini, akan ada tuduhan-tuduhan bermacam-macam nanti ini. Ini akidah Wahabi, ini akidah macam-macam. Padahal bukan pada masa Wahabi itu munculnya keyakinan ini. Rasul yang meyakini seperti itu, sahabat yang meyakini seperti itu. Ada enggak sahabat nanya-nanya dulu ketika turun ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Enggak ada, yang ada hanya meyakini, karena mereka sudah tahu laisa kamitslihi syai'un. Dan imam yang empat, imam mazhab, keyakinannya sama dengan yang diyakini oleh sahabat yang belajar langsung kepada Rasul. Seorang pemuda yang bertanya kepada Imam Malik kan tentang seperti apa istawanya Allah itu. Imam Malik termenung, dia kan tidak pernah dia mendapatkan pertanyaan seperti itu sebelumnya. Tapi akhirnya dijawabnya, apa katanya? Al-istiwa ma'lum, al-kaif majhul. Istiwa Allah itu maklum. Apa arti maklum di sini? Dipahami, cuma al-kaifu majhul. Seperti apanya ini yang tidak kita kenal. Tidak pernah Nabi menyampaikannya. Karena ada pula di antara orang yang mencoba-coba mengalihkan istiwa itu pun tidak diketahui maknanya. Kalau tidak diketahui maknanya berarti tidak dipahami. Sedangkan Imam Malik bilang maklum, yang tidak diketahui itu al-kaifu majhul.
Bagaimana Allah beristiwa, jangan pernah diartikan Allah duduk bersila layaknya seorang raja. Akan salah kita, karena tidak akan pernah kita menemukan dalil-dalil yang mengartikan seperti itu. Imani saja. Apa salahnya mengimani? Berat kali kita meyakini Allah bersemayam di atas aras, karena Al-Quran yang bilang seperti itu. Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan mungkin ada 2000 dalil untuk menyatakan bahwa Allah di aras. Kadang orang juga mengatakan, kok itu terus dibahas kan ya kan? Tidak ada masalah yang lain. Saya bahas ini karena ditanya kan? Karena ditanya. Yang kedua, ya karena emang ini persoalan akidah. Kalau kita tidak meyakini Allah itu tinggi di atas sana, lalu Allah di mana? Mengatakan Allah di mana-mana, ini sangat menghina Allah. Itu dalam kubangan itu ada Allah itu. Maka yang paling pantas dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jangan dipikir-pikirkan seperti apanya, tidak akan sampai akal kita ini ke sana. Rasul aja tidak diberikannya penjelasan, tapi dia percaya, dia mengimaninya. Yang di mana-mana itu ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, itu di mana-mana. Dimanapun kita berada, tertutup rapat, berlapis-lapis, kuncinya Allah nampak gitu. Maka Allahu mustawin ala arsihi wa ilmuhu fi kulli makan. Itu bisa dikatakan seperti itu. Allah bersemayam di atas aras dan ilmunya ada di sampai kemana-mana. Penglihatan Allah sampai kemana-mana. Tidak ada satupun yang tertutup dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang mengatakan bahwa dia di atas aras itu sesungguhnya adalah Al-Quran dan juga Rasulullah, dan diyakini oleh para sahabat tanpa mencoba untuk mentakwilkan. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban.